Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat, ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan, karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Tapi ini kan menjadi sebenarnya kasusnya kan ranah pribadi, ya. Saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka, karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela timnas. Kalian belum tahu kebenarannya. Kalau si Ziza ngelaporin kalian loh, baru tahu rasa. Untung tuh anak diem-diem baik. Kalau gue jadi Ziza, gue datengin Rahel, gue mulutnya. Habis itu gue tangannya. Lu ngapain bikin-bikin story kayak gitu? Kan yang selingkuh lu. Saya kagak ngerti saya. Yang jelas saya tanya ke anak saya, itu semuanya beritanya hoak, itu aja. Ya itu tidak benar, itu hanya fitnah itu. Jangan percaya gosip deh. Kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan. Memang kalian nih ya, tak kalau dibilangin kalian bodoh, kalian nggak terima. Tapi kalau katanya langsung ditelan sama kalian. Udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu ngomentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang apa-apa, gue kaya. Terganggu juga lah kita banyak sedikit, tapi terganggu banget sih enggak ya, tapi kurang pas ya, kurang pas. Dan saya sedang mencari istilahnya siapa yang menyebarkan fitnah-fitnah begini. Kalau seandainya saya ketemu memang sengaja dia ingin menjatuhkan anak saya, ya ini tidak tertutup kemungkinan tentu kita akan melangkah ke hukum, tidak tertutup kemungkinan. Karena udah kebablasan ini, terlalu jauh dia melangkah. Pasal yang dia bisa laporkan ke akun-akun gosip itu adalah pasal 310, junto pasal 311 KUHP, junto pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimum 5 tahun. Saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke Bareskrim, ke bagian cyber. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu, itu karena dia menebarkan fitnah dan merusak rumah tangga orang. Jadi, jangan dibiarkan, dia harus ada efek jera. Kalau LPSK sendiri kan kami memang informasi terakhir itu kami memang tidak memenuhi permohonan perlindungannya Sudirman karena tidak memenuhi syarat perlindungan, yaitu berkaitan dengan pasal 4 Undang-Undang 13/2006, di mana permohonan perlindungan itu kami berikan jika dalam proses peradilan pidana. Nah, pada saat kami memutuskan itu posisi proses peradilan pidananya itu untuk yang PEGI itu sudah selesai. Kan peradilan pidananya pra peradilannya kan kemudian sudah putus ya gitu loh. Nah, jadi sudah tidak ada lagi proses peradilan pidana. Makanya kami tidak memenuhi permohonan perlindungannya Sudirman. Tetapi kami juga memberikan rekomendasi. Mengingat proses peradilan pidananya itu sudah tidak ada, maka kami meminta supaya Polda juga mengembalikan Sudirman ke lapas. Begitu juga kami merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya, Seki Lapas Cirebon untuk bisa menerima meminta kembali Sudirman supaya kembalikan sebagai warga
keluarga binaan gitu loh, karena memang posisinya Sudirman kan sebagai terpidana gitu ya. Nah itu yang seharusnya sudah dilakukan. Surat rekomendasi itu sudah kami kirim itu sekitar Juli, tanggal 20 Juli lah, itu sudah diterima seharusnya gitu loh. Nah sampai dengan hari ini kami belum dapat kabar ya posisinya, tetapi kami dengar 6 terpidananya yang sudah dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nah kayaknya lebih baik sebaiknya ya Kementerian Hukum dan HAM itu Lapas Cirebon itu juga menanyakan kepada Polda gitu ya, itu bagaimana posisinya gitu. Kalau memang sudah dikembalikan itu ada di mana sehingga keluarga korban bisa keluarga Sudirman bisa mengakses Sudirman lebih mudah. Saya sampaikan ya bahwa kemarin kita sudah pada hari Senin kemarin kita sudah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum maupun ke Kapolri ya. Ini ada surat kita ya. Nah kemudian di dalam surat ini kami juga tembuskan kepada LPSK ya, bahkan ke Komnas HAM juga mengenai keadaan yang sebelumnya bahwa Sudirman ini sulit ditemui. Jadi kami sudah tembuskan ya surat kepada Menteri Hukum dan kepada Kapolri ini, kami juga tembuskan kepada Komnas HAM maupun LPSK. Ya, jadi tembusan ini kita maksudkan supaya para instansi itu pimpinannya supaya bisa memberikan atensi, terutama kepentingan kami di dalam hal ini adalah mempertemukan keluarga dengan Sudirmannya ya, bukan mengurusi kasus hukum Sudirman, karena untuk kasus hukum Sudirman itu sudah ada kuasa hukumnya tersendiri ya. Ya, untuk seorang ya dijadikan tersangka dan akhirnya juga jadi terdakwa di lapas ya, tentunya kalau untuk bisa bertemu dengan terdakwa harusnya boleh saja asal ini tidak mengganggu jam-jam besuk ya, tentunya itu. Dan kalau pun dihalangi tentunya kita bisa bersurat atau berupaya minta keadilan terhadap hak-haknya, terhadap orang yang terdakwa kan juga harus bisa ditemuin. Ini kan nggak boleh seperti itu. Nah ini yang harus kita meminta satu keadilan ya terhadap kasus terhadap terdakwa yang tidak bisa dikunjungi seperti itu, karena biasanya memang ada jam-jam atau hari-hari tertentu yang bisa dikunjungi seperti itu. Nah untuk itu kalau memang tidak bisa dikunjungi tentunya kita berupaya bersurat minta keadilan, minta hak-hak daripada klien yang ataupun orang tua mau membesuk, tentunya itu punya hak untuk bisa bertemu dengan anaknya seperti itu. Tindakan pengekangan terhadap keluarga untuk menjumpai terpidana itu pelanggaran. Kalau ada pengekangan terhadap itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Kalau dari pihak Polda ya, dalam hal ini proses penahanannya ada di Polda, tentunya kalau memang tidak boleh tentu dari pihak lapas ataupun lapas Polda ya, ini kan juga harus dipertanyakan ada apa sebenarnya kan gitu. Kenapa nggak bisa dibesuk? Kenapa nggak boleh dikunjungi? Apa alasannya tuh juga harus disampaikan karena ini menjadi perhatian publik gitu kan. Nah kalau memang dari hal-hal tersebut yang disampaikan dan itu masuk ke dalam satu aturan tentunya ya itu kita harus patuhi aturan. Tetapi kalau memang itu di luar daripada aturan dan memang dasarnya adalah mempunyai hak untuk dikunjungi, tentunya ini harus kita upayakan seperti itu. Kasian banget Rahel, kasian banget Ziza. Yang selingkuh itu Rahel. Cuman dia nggak terima ditinggal sama Salim. Mungkin udah habis banyak kali. Apalagi katanya tuh video-video yang bertiga itu. Itu bukan video mereka guys. Itu gua kalau jadi Ziza gua laporin semuanya. Apalagi yang nge-state video, yang komentar-komentar, yang kalian komentar itu video orang lain. Kenapa yang dihujat anak orang lain, kan aneh. Kalian zoom deh, itu bukan si Ziza yang bertiga itu. Masa kalian nggak, mata kalian buta sih? Kalau kalian at least mata kalian jangan buta deh. Gua belain Ziza gara-gara gue takut sama bapaknya, gak ada urusan. Kalau tuh anak bikin kasus juga pasti gue ikut-ikutan. Tapi kan dia nggak salah, terus mau gimana? Ini kita Gala Ziza takut sama bapaknya ya. Urusannya apa sama bapaknya? Tapi serius ya,
Ini 8.000 yang nonton. Gue kalau jadi Ziza atau gue jadi orang tuanya Ziza, sumpah gue laporin satu-satu tuh orang-orang sampai di penjara. Karena menggiring opini, jatuhnya fitnah, sampai akhirnya pembulian, membabi buta, itu nggak baik. Karena yang kalian omongin itu semuanya nggak benar. Gue udah lihat videonya, yang bertiga katanya. Nggak ada, itu bukan mereka. Kalian tuh kacau, asli. Gue sih gue laporin sih. Mudah-mudahan deh nih video gue ada yang rekam biar orang tuanya Ziza nonton. Laporin tuh orang-orang itu tuh. Sampai orang difitnah apa segala macem. Sinting memang orang. Kan udah gue bilang video yang kata kalian bertiga itu bukan mereka. Kalian ngaco. Video yang lain yang kalian lihat itu video lama sekali. Mudah-mudahan orangnya dilaporin dan ketangkep. Udah itu aja. Lagian tuh biasa aja lagi. Bukan video yang gimana, bukan kayak video-video yang udah pernah kesebar dulu sama peran-peran lain. Itu video biasa aja lagi. Heboh banget. At least saya ngomong ada buktinya mana? Mana buktinya? Mana?